Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas pendidikan biologi C angkatan 2024 akan mempresentasikan mengenai jaringan embrional sebagai jaringan tubuh, tumbuhan, dan klorenkim. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fadilah Nur Destiani dengan NIM 24030204040 dan rekan saya. Saya Agilta Putri Ramadhani dengan NIM 2403020404042. Dan saya Rusdiana Fika Astafidza dengan NIM 24030204061. Langsung saja masuk kepada pembahasan, dan sebelum membahas lebih dalam, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih jaringan embrional itu. Jadi, jaringan embrional adalah jaringan muda pada tumbuhan yang berasal dari hasil pembelahan sel zigot atau hasil pembuahan. Jaringan ini disebut juga jaringan meristem karena sel-selnya aktif membelah dan menjadi inisial atau cikal bakal dari seluruh jaringan tubuh tumbuhan. Next. Selanjutnya, untuk ciri-ciri jaringan embrional, yang pertama yakni jaringan embrional berasal dari embrio tumbuhan di mana zigot akan membentuk menjadi jaringan muda. Yang kedua yaitu sel-selnya kecil, berdinding tipis, berinti besar dan juga sitoplasmanya padat. Yang ketiga, jaringan embrional aktif membelah yang bersifat meristematik sehingga menjadi sumber pertumbuhan primer maupun sekunder. Selanjutnya yaitu fungsi jaringan embrional, yaitu akan menjadi inisial jaringan tubuh tumbuhan yang artinya seluruh jaringan dewasa yaitu pelindung, pengangkut, dasar dan juga penyokong berasal dari jaringan embrional yang menghasilkan sel-sel baru untuk pertumbuhan memanjang yaitu pertumbuhan primer dan berdiameter batang membesar yaitu pertumbuhan sekunder. Next. Selanjutnya masuk pada konsep jaringan dasar tumbuhan. Jadi jaringan dasar adalah jaringan tumbuhan yang mengisi sebagian besar tubuh tumbuhan dan menyusun ruang antara jaringan pelindung yaitu epidermis dan jaringan pengangkut yaitu xilem dan juga floem. Jaringan ini disebut juga sebagai jaringan parenkim. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita masuk di konsep jaringan peridrem. Peridrem adalah jaringan pelindung sekunder yang terbentuk sebagai pengganti epidermis pada tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder, misalnya batang berkayu. Ketika batang atau akar bertambah besar karena aktivitas kambium, epidermis yang tipis akan rusak atau terkelupas. Untuk melindungi organ tersebut, terbentuklah peridrem. Selanjutnya ada penyusunan peridrem. Yang pertama ada pelem atau core. Jaringan mati berdinding tebal mengandung suberin atau zat lilin yang berfungsi sebagai pelindung terhadap kehilangan air, infeksi, dan gangguan mekanis. Yang kedua ada pelogen atau cambium gabus, merupakan lapisan meristematik yang aktif membelah dan menghasilkan pelem ke arah luar dan peloderm ke arah dalam. Yang ketiga ada peloderm, yaitu jaringan hidup yang menyerupai parenkim yang berfungsi untuk membantu penyimpanan cadangan makanan. Selanjutnya ada fungsi dari peridrem, yaitu yang pertama ada fungsinya sebagai pelindung sekunder menggantikan epidermis, lalu mengurangi penguapan yang berlebih, melindungi dari suhu ekstrim, patogen, dan kerusakan mekanis, dan menyediakan lentisel, yaitu pori-pori pada peridrem untuk pertukaran gas.
Baik, selanjutnya adalah jaringan pembuluh. Jaringan pembuluh adalah jaringan yang kompleks pada tumbuhan yang berfungsi sebagai sistem transportasi utama, yaitu mengangkat air, mineral, serta hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Jaringan ini terbentuk dari dua jenis, yaitu jaringan khusus, yaitu xilem dan floem. Yang selanjutnya adalah jaringan pembuluh. Selanjutnya ada xilem, yaitu berfungsi mengangkat air dan mineral dari akar ke daun. Yang kedua tersusun dari atas trakea, trakeit, serabut xilem, dan parenkim xilem. Yang ketiga bersifat satu arah atau dari bawah ke atas. Yang selanjutnya adalah floem, yaitu berfungsi mengangkut hasil fotosintesis, terutama gula, dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Yang kedua tersusun atas pembuluh tapis, sel pengiring, serabut floem, dan parenkim floem. Yang ketiga bersifat dua arah dari daun ke akar atau ke bagian tumbuhan yang membutuhkan. Selanjutnya adalah alasan xilem, yaitu adalah sel-selnya banyak yang mati atau berdinding tebal, berdinding, sehingga membentuk pipa yang kuat dan efisien untuk mengalirkan air ke seluruh bagian tumbuhan. Sel tapis memiliki lubang-lubang pada dinding selnya sehingga memungkinkan aliran zat organik, dibantu oleh sel pengiring yang berperan dalam pengatur aktivitas metabolisme. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada jaringan epidermis. Jaringan epidermis adalah jaringan paling luar yang menyelimuti seluruh permukaan organ tumbuhan, seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Karena letaknya di permukaan, jaringan ini berfungsi sebagai pelindung bagi jaringan di dalamnya. Bagian-bagian dari epidermis. Yang pertama ada kutikel, yaitu lapisan lilin tipis di atas epidermis yang berfungsi mengurangi penguapan berlebih dan melindungi dari patogen. Yang kedua ada upper epidermis atau epidermis atas, yaitu lapisan sel paling luar di bagian atas daun dan transparan yang melindungi jaringan di bawahnya dan membantu masuknya cahaya. Lalu ada lower epidermis atau epidermis bawah, lapisan sel di bagian bawah daun. Selanjutnya ada stomata, yaitu mulut daun, dan guard cell atau sel penjaga, yaitu celah kecil pada epidermis yang dikelilingi oleh sel penjaga yang berfungsi untuk pertukaran gas, yaitu O2 dan CO2, dan penguapan atau transpirasi. Selanjutnya ada trichom atau rambut daun, yaitu rambut halus pada permukaan epidermis yang melindungi daun dari gangguan luar, misalnya serangga, mengurangi penguapan, dan bisa juga memantulkan cahaya yang berlebih. Selanjutnya ada identifikasi jaringan. Yang pertama ada jaringan parenkim, sel hidup, dinding tipis, banyak ruang antar sel yang lalu fungsinya yaitu pengisi, menyimpan fotosintesis. Alasannya paling umum dan fleksibel. Yang kedua ada klorenkim, yaitu parenkim berkloroplas yang berfungsi sebagai fotosintesis. Alasannya ada banyak kloroplas sebagai penghasil makanan. Yang ketiga ada jaringan kolenkim. Jaringan ini adalah sel hidup, dinding menebal tidak merata, lentur, berfungsi untuk menopang organ muda. Alasannya menebal di sudut masih elastis. Selanjutnya ada sklerenkim, yaitu sel mati, dinding tebal, berlignin, keras, dan berfungsi sebagai penguat organ dewasa. Alasannya karena sel mati kaku jadi penopang kuat. Lalu ada irenkim, yaitu parenkim berongga besar yang berfungsi sebagai pertukaran gas, membantu mengapung, alasannya rongga udara luas yang menjadikan adaptasi tumbuhan di air. Baik, selanjutnya adalah pengertian jaringan klorenkim. Jaringan itu adalah jaringan parenkim khusus yang mengandung banyak kloroplas dan berperan utama dalam fotosintesis. Berasal dari jaringan meristematis yang mengalami diferensiasi menjadi sel parenkim dengan kloroplas aktif. Merupakan jaringan hidup dengan sitoplasma aktif dan vakula besar. Klorenkim hanya terdapat pada bagian tumbuhan yang berwarna hijau karena adanya pigmen klorofil.
Nah, terdapat juga ada fungsi-fungsi klorekim. Yang pertama adalah fotosintesis, yaitu karena sel-selnya banyak mengandung kloroplast. Klorenkim berperan penting dalam menghasilkan glukosa dan oksigen. Yang kedua, penyimpanan hasil fotosintesis, yaitu adalah selain menghasilkan jaringan, jaringannya juga bisa menyimpan cadangan makanan sementara. Yang ketiga adalah pertukaran gas, yaitu adanya ruang antar sel atau intracellular space, mempermudahkan keluar masuknya gas CO2 dan O2 untuk proses fotosintesis maupun respirasi. Yang ketiga ada warna hijau pada tanaman, yaitu karena kandungan klorofil di dalam kloroplas. Ada letak klorekim juga. Yang pertama ada di daun. Klorekim mendominasi jaringan mesofil daun. Yang kedua terdiri dari jaringan palisade atau palisade mesofil yang berada tepat di bawah epidermis atas, dan jaringan spon atau spon mesofil yang berada di bawah palisade hingga mendekati epidermis bawah. Yang ketiga, kedua tipe jaringan ini berisi banyak kloroplast sehingga menjadi pusat fotosintesis. Next. Yang kedua, di batang muda tumbuhan dikotil dan monokotil. Klorokim terdapat di lapisan konteks dekat epidermis, umumnya lebih aktif pada bagian batang yang masih hijau. Next. Selanjutnya ada di organ hijau lainnya, yaitu bisa ditemukan pada buah muda, misalnya buah tomat muda atau cabai muda, tangkai daun, bahkan pada kelopak bunga yang berwarna hijau. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, struktur jaringan klorenkim. Tersusun atas sel atau sel-sel hidup, yaitu yang pertama sel klorenkim masih aktif atau hidup berdinding sel tipis dan memiliki vakula besar. Yang kedua, bentuk selnya umumnya memanjang dan tersusun rapat, tetapi tetap ada ruang antar sel untuk pertukaran gas. Yang kedua, mengandung banyaknya kloroplast. Kloroplast berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis sehingga jaringan ini menjadi pusat produksi makanan tumbuhan. Selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu untuk struktur jaringan klorenkim terdapat dinding sel tipis dan juga lentur, di mana dinding sel terutama tersusun atas selulosa sehingga tidak kaku seperti sklerenkim. Hal ini memungkinkan daun tetap fleksibel dan mudah beradaptasi dengan cahaya. Selanjutnya yaitu letak dalam daun. Klorenkim menyusul mesofil daun berada di antara jaringan epidermis atas dan juga bawah. Pada daun dikotil terdiri dari palisade yaitu atas dan spongi di bagian bawah, dan pada daun monokotil biasanya tidak dibedakan secara jelas, hanya berupa jaringan klorenkim homogen. Selanjutnya, yaitu ciri-ciri dari jaringan klorenkim. Yang pertama mengandung kloroplast, di mana itu memiliki fungsi utama yaitu untuk fotosintesis seperti sebelum-sebelumnya sudah disinggung. Yang kedua yaitu bersel hidup, di mana selnya masih hidup dan aktif melakukan metabolisme. Yang ketiga, dinding sel tipis. Pada jaringan klorenkim umumnya tersusun dari selulosa sehingga fleksibel. Yang keempat yaitu bentuk sel variatif. Bisa memanjang, sedikit bulat dan juga berbentuk poligonal. Selanjutnya, ciri yang kelima yaitu banyak vakula kecil, di mana vakula ini akan mendukung metabolisme sel. Selanjutnya yang keenam yaitu letaknya dekat epidermis. Biasanya terdapat pada daun, tangkai muda dan juga organ hijau lain. Untuk yang ketujuh, yaitu mengandung banyak sitoplasma karena selnya aktif melakukan fotosintesis. Yang kedelapan, tersusun rapat atau sedikit renggang. Bila ada ruang antar sel, fungsinya juga membantu pertukaran gas seperti yang dijelaskan sebelum-sebelumnya. Untuk selanjutnya yakni kesimpulan,
Struktur jaringan tumbuhan selalu menyesuaikan dengan fungsi dan lingkungannya. Misalnya, epidermis berkurtikula tebal pada tumbuhan kering untuk menekan penguapan. Arenkim pada tumbuhan air untuk membantu mengapung, serta silem berkembang kuat pada pohon tinggi untuk mengangkut air. Adaptasi ini menunjukkan bahwa jaringan tumbuhan berperan penting dalam mendukung keberlangsungan sesuai kondisi lingkungannya. Terima kasih. Itu saja dari kelompok kami. Apabila terdapat kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.